Jadi tank yang ada di sebelah aku ini sekarang umurnya itu udah 1 bulanan ya. Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Seperti janji aku kemarin, kita bakal upload tank ini. Jadi seperti yang aku bilang di awal video, bahwa tank ini tuh umurnya udah 1 bulan ya. Kayaknya 1 bulan lebih sih, lebihnya itu ya nggak nyampe seminggu lah jatuhnya. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa substrat yang aku pakai itu adalah substrat dimana kita pakai dari tank yang lama, dari tank yang inilah ya. Kalian bisa lihat di video yang ini. Cuman di situ aku lapisin lagi menggunakan soil dari One Reset, cuman nggak banyak, paling sekitar 1,5 literan aku pakai. Itu soil sisa dulu yang belum kepake, jadi aku tabur aja ke sini. Karena substrat yang lama juga ya kemarin kan toppingnya pakai silika, jadi biar enak main karpet, akhirnya aku tambahin soil baru. Nah, untuk tanaman yang ada di dalam, kalian bisa langsung simak di video dari awal kita planting 1 bulan yang lalu. Nyari tanaman buat ditanam di tank yang baru. Hutan. Jadi tanaman yang dulu udah nggak kerawat sama sekali. Udah tumbuhin rumputan liar. Sini aku mau nyari Limnophylla aromatica. Nih masih ada. Nih. Tuh. Rotala sih yang paling menggila, tapi udah aku coba kumpulin dulu kayak gini nih. Nah, tanpa perawatan, tanpa ganti air, tanpa disentuh, alhasil green spot alga di kaca merajalela. Walaupun tanamannya tetap subur lah ya, cuman aku rekomendasikan kalian bisa terus rawat rutin 2-3 kali sehari lah jatuhnya. Air pun nih sampai habis nih, sampai kering, jadi nyedot udara juga, itu juga jelek lah ya. Jadi langsung aja kita maintenance, pembersihan total lah ya. Aku saranin buat kalian yang di awal tanam itu kalau bisa rutin seminggu itu kalau bisa 2 kali maintenance, ganti air juga sama, biar mengurangi hal-hal yang nggak kita inginkan lah ya. Untuk diatom nggak terlalu parah karena tank ini pada dasarnya udah cycling lama, karena substratnya juga bekas settingan yang dulu, jadi hanya green spot alga aja karena nutrisi nggak stabil lah ya jatuhnya. Di sini aku sekalian maintenance tank yang besar juga yang udah kalian lihat videonya. Kalau misalnya kalian belum ada yang nonton, kalian bisa cek di koleksi video yang sebelumnya lah ya. Tank yang 120 cm natural ini. Penampakan tank yang kemarin kayaknya udah umur 1 bulan, aku lupa pastinya berapa hari.
Tapi yang pasti ini sudah ngarpet padat yang bagian depan. Dan untuk perawatan sendiri parah sih, ini jarang kerawat karena dalam waktu 1 bulan itu cuma 2 kali diganti air kayak video yang sebelumnya. Jadi kali ini mau aku maintenance, tapi aku mau kasih lihat dulu penampakannya sekarang ketika 2 mingguan gak ada aku ganti air sesudah 2 minggu kemarin terakhir diganti air ya. Untuk lampu dia teratur karena di sini aku pakein timer tuh. Jadi pakai timer, jadi rapi. Nah parah sih, airnya juga sampai habis lagi tuh. Untuk kaca juga sudah green spot alga di mana-mana nih, kanan kiri, depan juga sudah full. Diatom juga sudah mulai ya, sampai ke ini daun-daun juga sudah mulai kelihatan tuh di Hygrophila pinnatifida. Untuk tanaman belakang juga sudah mulai mekar-mekar, sudah mulai jadi full air. Cuma belum maksimal karena ya perawatannya juga nggak seintens kayak dulu sih, karena sekarang udah terlalu sibuk. Jadi langsung aja lah ya kita maintenance tank ini. Ciao. Nah, jadi aku mau ngasih sedikit penjelasan ketika aku nanam Monte Carlo ini. Dari beberapa kali step yang aku pakai, dari penanaman beberapa batang langsung ditancap berbarengan, sama di tank ini itu yang aku tancap hanya per batang ya. Kalian bisa lihat di video yang tadi waktu awal tanam, itu aku hanya nanam per batang aja aku tanamin. Cuman sekarang itu udah rapet banget, ya bisa dibilang walaupun belum merata sampai belakang, tapi bagian depan itu sudah padat banget ya. Nah, kelebihannya kita tanam per batang itu Monte Carlo-nya lebih mudah buat ngarpet karena nggak rebutan sama batang-batang tanaman yang lain lah jatuhnya. Untuk trimming di tank ini tuh hanya sekali aku lakukan trimming. Di kemarin aku trimming di video terakhir yang kalian lihat waktu pas perawatan. Sampai sekarang umur 1 bulan itu hanya 1 kali. Kelebihannya kalau kita nanam per batang. Tapi kalau misalnya kita tanam itu per koloni, atau misalnya beberapa batang kalian jadiin satu, itu proses yang aku lakuin biasanya di 3 hari sampai 4 hari sesudah tanam itu pasti aku potong, terus aku lakukan penancapan ulang. Kelebihannya lebih ribet, walaupun dia lebih cepat ngarpet. Umur 2 minggu lebih, hampir 3 minggu udah kelihatan padat banget kalau kita tanam kayak gitu. Cuman ya repot. Aku menyesuaikan karena beberapa waktu ini sibuk banget, jadi nggak bakalan sempat buat ngerawat terus-terusan tank ini. Seperti yang aku jelaskan tadi bahwa untuk ganti air tank ini pun dalam waktu 1 bulan itu hanya 2 kali. Cuman untuk lampu seperti yang aku jelaskan, lampunya teratur dalam waktu 1 hari itu 7 jam nyalanya, pakai timer ya. Jadi kalau kalian belum pakai timer, usahakan pakai timer karena konsistensi lampu itu hal yang paling penting di dalam aquascape. Awalnya di tank ini itu mau aku tanamin dengan tanaman rotala untuk bagian background, cuman karena aku pikir nggak bakalan sempat buat ngerawat karena rotala itu tanaman yang kategorinya butuh intens lah perawatannya. Aku nggak rekomendasiin kalian pakai kalau misalnya kalian minim maintenance di tank kalian. Nah, tanaman yang di belakang aku pakai adalah Limnophila aromatica, tanaman yang sebenarnya kategorinya mudah tapi juga nggak mudah-mudah banget lah jatuhnya, karena untuk tanaman Limnophila aromatica itu butuh kandungan potasium yang dominan. Kalau misalnya kebutuhan itu nggak tercukupi, daunnya pasti rapuh. Nah, untuk kandungan air itu udah sering banget aku bahas di video-video yang lalu. Kalau kalian belum pernah nonton, kalian bisa simak yang gambar thumbnailnya itu kayak gini ya. Nah, untuk tanaman yang di bagian tengah, di depannya Limnophila aromatica atau midground biasa kita sebut, itu aku menggunakan Hygrophila pinnatifida ya. Termasuk tanaman yang gampang menurut aku, cuman
Ya untuk kandungan nutrisi agak lebih rakus karena kalau misalnya kekurangan bakalan bermasalah ya lah. Di daun-daunnya itu bakalan bintik-bintik hijau. Kalian bisa lihat di video yang bakal aku tampilin ini. Terus untuk CO2 sendiri di sini aku menggunakan tabung karena seperti yang kalian tahu kalau misalnya menggunakan ragul ataupun shot itu nggak bakalan ke koper karena perawatannya nggak bakal seintens yang biasa aku lakukan dulu. Untuk CO2 sendiri di sini aku menggunakan 1 bubble per second, itu sudah cukup banget buat ukuran tank ini. Ukuran tank ini itu panjang 45, lebar ke belakang 35 karena kepotong sam filter 5 cm, tingginya hanya 30 cm. Jadi itu cukup banget 1 bubble per second untuk tanaman yang ada di dalam tank ini. Nah, di sini juga aku pakai drop checker buat ngetahui bahwa CO2 yang ada di dalam tank ini terlarut maksimal atau enggak. Karena kalau Hygrophila pinnatifida tanpa CO2, aku yakin nggak bakalan maksimal tumbuhnya. Untuk warna, karena di sini aku hanya menggunakan Candila 2 piece, Candila S400 dan Candila yang baru yang Z400 itu di depan sama di belakang aku taruh. Ini sudah cukup banget buat ngarpetin Monte Carlo dan numbuhin tanaman-tanaman yang ada di sini lah ya. Nah, jadi untuk video kali ini kayak gitu aja dulu. Semoga kalian bisa nyerap apa yang aku sampaikan kali ini. Nggak panjang karena substratnya itu sudah pakai dari settingan tank sebelumnya. Hanya kita perbaruin aja, replanting, pakai tanaman-tanaman baru. Dan settingannya juga simple kayak gini, hanya main stem aja. Kalau kalian selera dengan settingan kayak ini, kalian bisa tiru. Selebihnya, jangan pernah lelah buat maintenance. Rawat airmu biar airmu yang merawat tanamanmu. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.